Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu pengusaha dari Ciwandan di kota Cilegon. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diperkenalkan dengan pemirsa BJTV ini Pak, biar lebih tahu siapa seorang Pak Habib. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibuddin, Direktur CV Cahaya Putri Mandiri. Ya, pengusaha lokal Pak. Bergerak di bidang sipil, mekanikal, piping, sama construction Pak. Luar biasa. Pak, sudah lama ya sebagai seorang pengusaha ya. Iya, Pak. Pak, gimana nih perjalanan sebagai seorang pengusaha menjadi yang keberhasilan hari ini lah khususnya? Ya, perjalanan usaha sih Pak, intinya kita berjuang. Dalam hal itu kita ngejaga kepercayaan, terus komitmen. Nah, itu akan sukses Pak. Kepercayaan satu, komitmen, tidak boleh gaji orang kerja lambat. Itu aja sih, 3. Dari awal mulanya tuh Pak, sebenarnya Bapak kan sekarang jadi pengusaha nih. Tapi sebelum jadi pengusaha tuh apa sih Pak perjalanannya? Perjalanan saya itu ya dari nol sih Pak. Iya. Dalam artian dari orang tua juga bukan pengusaha, petani lah. Dari mertua juga sama petani. Dan hidup saya ini sengsara lah Pak. Tapi saya semangat. Dalam hal itu semangatnya Pak, di Cilegon ini berkembang luar biasa lah. Dari tahun 2001 lah, gitu kan, 2001 sampai sekarang gitu kan. Saya dulu ikut kontraktor Pak, karyawan Terdiko. Akhirnya saya usaha dulu tuh helper, gitu kan. Ya namanya orang di bangunan lah gitu kan. Bapak yang ngaduk segala macam gitu kan. Tapi ada salah satu teman itu, dia karyawan Terdiko, namanya Hendra Utama. Dia seorang manajer saya dulu, bos saya. Dia bicara gini, Bib, perkembangan di Cilegon ini akan pesat nanti nih. Kamu harus bisa. Kamu jangan seperti ini aja. Kamu harus belajar. Nah setelah itulah saya semangat nih Pak. Yes. Gimana caranya kamu harus sikap seperti orang-orang lah. Walaupun kamu orang nggak punya gitu. Musim saya itu tamun Pak. Dulu pada orang tua membala kerbau segala macam gitu kan. Kuliah apa sudah terlampain Pak. Kuliah apa aja, ngompreng segala macam udah terlampain Pak. Kuliah pasir segala macam. Pokoknya apapun yang saya lampain lah. Dalam artian untuk hidupin anak istri gitu kan. Tapi setelah saya ikut tahun 2021 itu ikut perusahaan Terdiko, waktu bikin lapangan penting Mas Ciwandan, ada salah satu itulah manajer saya itu, namanya Hendra Utama itu. Karena mungkin dia tahu lah seperti apalah gitu kan. Di Cilegon ini mungkin tahu perkembangan Cilegon seperti apa. Nanti di Cilegon ini pertemuan seperti ini. Tapi bukti alhamdulillah Pak. Saya ikut teknik itu dari tahun 2001 sampai tahun 2012. 2012 saya resign, ya saya lalang buana tuh Pak waktu itu. Ke Dumai gitu kan, ke Cirebon, ke Lampung gitu kan. Dimanapun ada kerjaan tekniko saya ikut lah. Tapi tetap saya semangat belajar lah. Belajar dari teman-teman di lapangan. Seperti apa ini, proyeknya seperti apa gitu kan, saya belajar terus. Ya tahun 2012 saya resign tuh. Saya buka usaha sendiri. Ya kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Dalam artian ngeborong ya nilainya 5 juta, 10 juta gitu kan. Tapi tetap harus semangat kita. Harus supaya jangan sampai ketinggalan seperti orang. Walaupun di tempat saya ini, di Kelurahan Banjarnegara ini nggak diistri Pak. Ya kadang kalau nggak diistri kan susah Pak. Ya zaman sekarang kan zamannya ring-ring satu gitu ya. Dimana proyek kita udah meluncur keluar di Banjar aja sudah banyak. Ya seperti nggak usah cerita juga paham lah gitu kan. Iya betul. Pasti banyak gangguan. Iya. Kenapa saya senangnya proyek di luar? Ya kalau di luar sih alhamdulillah nggak pernah ada yang ganggu. Gitu ya. Iya. Pak, awal mulanya Bapak menjalankan proyek kan tadi kan ceritanya saya keluar dengan resign kerja gitu kan, ada mau dengan buka usaha sendiri. Proyek apa sih Pak yang pertama kali itu yang Bapak kerjakan? Pertama kali saya bikin pabrik kabel Pak, yang di Lingkar itu. Kebetulan dekat rumah lah, tapi kan pabrik kabel itu saya pertama kali itulah tahun 2012 itu.
bikin pasang boiler, terus pasang autoclave, terus bikin gudang segala macam gitu kan. Pertama kali itu. Dengan proyek nilai berapa itu Pak? Itu nilainya ya ada ya gimana kita posisi di proyeknya Pak gitu kan. Ada nilainya 3 juta gitu kan, saya kerjain gitu kan, selesai. Nanti ditambah lagi gitu kan, namanya kita pengalamannya belum ada gitu kan. Tapi kita tetap harus waspada, harus semangat gitu kan, dan untuk supaya kita ini maju gitu. Betul. Jangan sampai ketinggalan. Pertama kali. Dengan pertama itu dengan Bapak merasakan suatu gembira atau Sangat gembira sekali Pak. Ya karena pertama kali lah gitu kan. Iya. Pertama kali gitu kan saya ikut dapat kerjaan di situ tuh. Jadi pertama kali kerjaan di situ tahun 2012. Akhirnya berlanjut gitu ya. Akhirnya berlanjut terus gitu kan sampai dengan selesai, sampai dengan produksi. Sampai dengan sekarang. Ya pabrik kabel itu. Kita semua yang Newport gitu kan. Dalam artian bukan kita Newport semua kita rangkul, bukan. Dalam artian saya ngejaga pabrik itu. Iya. Biar masyarakat setempat ini bisa kerja Pak. Iya. Biar masyarakat Banjarnegara bisa bekerja. Walaupun nggak semua 100%. Betul. Ya minimal 10% lah gitu kan. Atau 7% itu kan. Yang penting warga kami tidak nganggur Pak. Iya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya nggak pernah di pabrik itu nggak pernah gitu kan. Yang penting intinya orang warga saya harus kerja. Karena di Banjarnegara ini pengangguran luar biasa Pak. Luar biasa penganggurannya di Banjarnegara ini. Di pabrik-pabrik itu bisa kehitung Pak. Jadi karyawan pabrik itu mungkin 2% lah. Karyawan pabrik itu 2% dari sebanjarnegara ini 2%. Jadi lainnya semua buruh semua. Gitu. Iya. Segini banyaknya di Cilegon ini industri banyak. Di warga Banjarnegara ini yang paling 2% atau 3% lah. Kenapa? Karena Banjarnegara ini kan punya industri. Tapi kan imbas juga ada lah. Kalau misalnya ting-bating ada bencana gitu kan, pasti Banjar juga kena imbasnya. Tapi kadang warga kita ini susah untuk cari kerja. Ya kasih Pak, seorang sarjana kadang kuliahnya ngaduk Pak, itu lulusan sarjana di warga kami ini. Dan waktu saya bukan tutupin, nyata seperti itu. Contoh ponakan saya, Iya. S1, sarjana sipil. Sekali ikut sama mandor, kuliah masang tower di KB itu. Itu sarjana Pak. Cukup prihatin juga ya. Cukup prihatin juga. Seperti Betul ya. Ya pemuda-pemuda di sini itu ya lulusan SMA, lulusan sarjana gitu. Ya banyak yang nganggur. Karena susah masuk industri susah. kan bukannya sekarang kan walaupun jadi yang penting kan ada KTP-nya ini Cilegon, itu kan bisa jadi bagian daripada masuk dari pekerja di industri itu sendiri. Justru itu kadang orang di situ pula pilih yang terdekat aja. Adik saya itu udah berapa kali ngelamar ke Lotte lah. Contoh yang sekarang di Lotte dibuka nih. Sudah berapa kali ngelamar di situ, tapi ya kenyataannya nggak pernah dipanggil. Gitu. Jadi ada suatu kayak terbatasan gitu ya. Ya nggak tahu sih, dalam artian terbatasannya sih nggak tahu lah, itu urusannya di dalam. Tapi kenyataannya di lapangan seperti itu. Tapi setidaknya dengan Bapak membuka usaha ini sendiri mengurangi lah setidaknya ya. Ya, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena mengurangi untuk pengangguran wilayah saya Pak. Iya. Karena saya karyawan saya itu dari wilayah saya sendiri. Kalau kita dibantu dengan kita, ya mungkin di Banjarnegara ini lebih banyak pengangguran. Gitu. Tapi ada nggak yang lainnya selain Bapak sendiri untuk warga sini bisa masuk dengan orang-orangnya membuka usaha itu sendiri? Ada, tapi ya nggak terlalu banyak Pak. Terbatas. Banyak itu terbatas. Di sini Pak lulusan sekolah tahun ini aja nih, yang lulus tahun ini, apalagi ya tahun ini dari belakangnya ya. Tahun ini aja udah berapa masyarakat yang nganggur ya. Udah banyak ya penganggur di sini. Sangat prihatin sekali ya. Ya kenapa? Ya itu karena di Banjarnegara ini nggak ada industri Pak. Tapi alhamdulillah setelah ada pabrik kabel ini gitu kan, baru berjalan sekitar 3 bulan lah. Alhamdulillah sudah ada pemasukan dari warga saya. Ada mengurangi sedikit lah gitu. Walaupun tidak seperti satu gitu. Walaupun tidak keinginan saya dengan sekian persen itu kan, tapi alhamdulillah masih ada. Walaupun di sini nih nggak punya ijazah, gitu kan. Namanya di kampung Pak, kadang ya orang itu nggak punya ijazah, ada lulusan SD, lulusan MTS gitu kan, seperti itu.
Tapi alhamdulillah pabrik ini yang penting orang itu semangat kerja, mau kerja, ya diterima. Ya, Pak Habib ini kan banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan ya Pak ya. Seperti yang pernah saya lihat Bapak mengerjakan kerjasama dengan TNMD Kodim ya sendiri ya. Iya betul Pak. Nah itu proyek yang keberapa Pak? Ini proyek yang kedua Pak. Oh gitu. Yang kedua. Yang pertama di Cikerai. Yang kedua yang di Semerburu ini. Gitu. Bagaimana Pak pekerjaan untuk di Kodim sendiri TNMD itu? Perjalanannya? Perjalanan di TNMD itu Pak, alhamdulillah sangat support sekali. Iya. Dalam artian karena kalau TNMD kan itu kan cuma hanya kita ngebantu kegiatan aja, supply material aja gitu Pak. Semua yang kerja dari masyarakat sama dari TNI, dari polisi, dari AL gitu kan. Ya melibatkan masyarakat juga gitu kan. Tapi antusiasnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Contoh di Cikerai, jalan buntu ternyata gak buntu kan gitu. Sekarang juga yang di Semerbulu, kan? Di Semerbulu ini lebih baik, seterusnya lebih baik gitu kan. Kenapa? Masyarakatnya luar biasa mendukung sekali Pak. Untuk namanya makanan itu, makanan di kampung ya, kadang ada mantang gitu kan, kadang ada pisang. Semua mereka betul dikasih semua orang pekerja. Baik pekerja TNI, baik masyarakat, baik polisi, baik AL gitu kan. Jadi kurang lebih juga senang ngelihat dengan kondisi masyarakat seperti ini. Berarti masyarakat ini sangat senang sekali gitu dengan adanya kegiatan TNMD ini. Terus ngebuka jalan juga karena di Semerbulu itu penduduknya padat, tapi jalannya buntu. Jalannya buntu. Contohnya masuk dari yang gang itu tuh, masuk ke pas masjid itu. Itu sekarang udah nggak bisa masuk mobil, udah ketutup dengan ini. Ya dengan warga, karena warganya padat sekali. Tapi setelah adanya TNMD ini, mereka alhamdulillah antusias sekali, karena ngebuka jalan. Nanti akan tembus sampai ke Gerem, namanya Gerem di Geremalan atau apa lagi tuh, saya kurang tahu lah gitu. Nanti akan tembus ke sana sampai ke sana juga. Itu. Tapi dengan adanya sekarang ini, alhamdulillah bisa ngebuka lahan. Tapi Bapak sebagai kontraktornya punya kendala nggak waktu pembukaan jalan itu sendiri? Ya, kendala sih pasti ada Pak. Pasti teman juga hadapin masyarakat ya. Iya. Kendala pasti ada. Tapi selagi kendala itu kita masih benahi, itu tidak akan ada kendala. Akan beres semua. Yang penting kita ikuti aturan aja seperti itu. Pasti banyak pasti ada kendala, pasti kendalanya banyak. Pasti ada. Tapi setelah kita komunikasi baik dengan masyarakat gitu kan, dengan TNI juga sosialisasi terus, Babinsanya juga sama sosialisasi terus Korambil setempat juga komunikasi terus dengan masyarakat gitu kan. Pagi ini itu Pak, sangat luar biasa itu Pak. Pagi ini itu. Dan Ramil ya. Dan Ramil itu, sangat luar biasa. Dia nggak apa-apa harus turun tangan. Jadi sama Kapolsek juga sama Pak. Kapolsek Pulau Merak juga sama. Dia turun tangan. Jadi mendukungnya sangat luar biasa. Iya. Makanya pasti ada masalah. Iya. Masalah pasti ada. Tapi setelah kita komunikasi gitu kan, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai, masalah seperti apa gitu kan. Baik masalah dengan masyarakat, baik masalah dengan yang lain. Tapi kalau kita kerjasama yang baik, semua akan lancar Pak. Nah gitu. Tapi kalau untuk wilayah tanah itu sendiri kan kalau yang diatur kan ada ininya ya harga yang dinilai. Tapi kalau ini gimana Pak? Tarif ini Langsung dihibah Pak. Makanya sangat luar biasa lah masalah full ini. Ya tanah misalkan lebar 6 meter. Yang punya tanah adanya 50 meter panjangnya gitu kan. Lebar 6 meter, panjangnya 50 meter. Itu hibah Pak. Makanya sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa sekali masyarakat Semerbulu ini. Untuk untuk menghibahkan tanahnya untuk buka jalan. Kenapa? Karena dia ingin supaya hiduplah kampung dia gitu. Sampai mereka hibahin tanah. Contoh Kang Yanto tuh. Depan rumah dia, ya kan? Itu kan ada sungai itu. Itu kan sempit gitu kan. Sempit jalan itu. Maksudnya lahan rumah dia itu kalau ada jembatan kan sempit tuh. Tapi dia rela Pak. Kenapa? Untuk mengembangkan masyarakat dia. Kang Yanto tuh yang yang sekarang yang ngebantu kita di situ. Iya. Sangat luar biasa dia itu antusiasnya.
sampai apa bikin jembatan seperti ini gitu kan, yang harus seperti ini, sangat luar biasa ngebantu sekali. Jadi ini satu pengalaman pertama dong Pak ya untuk pembuka jalan kontraktor yang dijalankan Pak Habib sendiri. Betul Pak, betul. Tapi sudah kayak seperti orang yang sudah profesional yang ngerjakan ini ya. Ya alhamdulillah Pak, dalam artian ya kena kerjaan kelihatan sih Pak, kelihatan. Ya maksudnya kelihatan di mata lah gitu kan. Dengan track record kita ini seperti apa lah gitu kan. Iya. Jalan ini mau seperti apa gitu kan, udah ketahuan gitu Pak. Ya berarti walaupun kita cuma itu kan, kita udah kan nilai lah gitu kan, seperti apa. Alhamdulillah sampai dengan penutupan pun kita sukses itu Pak. Jadi dengan adanya pekerjaan itu berhasil dong ya. Berhasil Pak, Dikerjakan. dikerjakan. Wah, gak sia-sia dong ya. Ada sia-sia Pak, di situ ya. Perjuangan di situ sia-sia. Ya masalah juga, alhamdulillah sih bisa sampai apa jadi luar biasa. Nah, kenapa kemarin itu banyak kasih penghargaan ke masyarakat? Emang itu tepat Pak? Iya. Tepat ngasih penghargaan ke masyarakat, tepat. Kenapa? Masyarakat banyak bantu, rela ngibahin tanah segala meternya. Ya kalau dinilai rupiah mau berapa kan gitu kan? Iya, benar. Dengan 1 kilo 340 gitu kan, 1340 meter gitu kan. Kalau misalkan di ikut meter udah berapa ribu meter gitu kan. Tapi mereka ikhlas Pak, karena seumur hidup gitu kan, untuk jalan malah gitu kan. Untuk kesejahteraan mereka juga. Untuk kesejahteraan mereka juga, terus untuk amal mereka juga gitu. Terus perekonomian juga bisa. Perekonomian juga bisa mempercepat perekonomian. Iya. Di sana itu banyak kebun-kebun Pak. Jadi kebun tangkil gitu kan, kebun pisang, kelapa gitu kan. Jadi untuk mobilisasi juga enak. Jadi gitu kan, bisa pakai mobil, pakai motor gitu kan, tidak jalan kaki. Seperti itu. Nah Pak, kalau melihat dari sisinya TMMD, pastinya Bapak merasa bangga dan berhasil itu suatu kesuksesan ya. Apalagi target selain TMMD itu nanti ke depannya? Ya, target saya sih mudah-mudahan Allah mengizinkan gitu kan, kita supaya kita ini sama-sama semakin maju lah gitu kan, pengusaha saya ini gitu kan. Seperti itu Pak. Kedepannya sih kita kita juga harus semangat lah. Gimana caranya perusahaan ini supaya maju? Tetap berjalan dan berkarya terus. Iya, kita berkarya dengan apa yang kita itu aja lah. Alur kita jalanin aja lah. Jadi semua itu bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Ya, jadi apa yang diinginkan, apa tupoksi yang saya, ilmu saya yang bisa di situ ya saya jalanin. Kalau ya nggak bisa ya nggak bisa, gitu kan. Tidak bisa memaksain gitu. Harus sesuai dengan kondisi. Harus sesuai dengan kondisi Pak. Iya betul juga. Misal gini, kita makan aja kalau gak enak kan gak enak Pak. Iya. Kan gitu. Bener. Contoh kecilnya makan gitu kan. Tapi makan itu walaupun saya nggak suka gitu kan, tapi setelah dimakan pasti akan habis. Iya. Contoh makan seperti itu. Pak, ini udah kita banyak cerita-cerita masalah pengalaman ya, di samping itu ada pengalaman pekerjaan. Terus kan sekarang pengusaha itu kan waktunya banyak sekali yang tersempit ya, untuk keluarga, untuk bahkan tuh diri sendiri juga kadang-kadang tidak terpikirkan ya. Pak, bagaimana tuh menyikapi keluarga, istri kadang-kadang ditinggal, kadang gimana gitu? Ya kadang-kadang emang betul sih Pak. Karena kita dikasih sama keluarga lah. Iya. Tapi mau gimana lagi Pak? Iya. Nama juga kita orang usaha ya. Iya. Ya kalau mau setiap hari ada di rumah, ya kerja Pak. Iya. Nggak usah usaha. Kerja kan kita kan kadang kita santai lah. Tapi kadang kita juga waktu itu nggak cukup gitu Pak. Iya. Nggak cukup untuk keluarga gitu kan. Nggak cukup untuk saudara gitu kan. Karena kita harus ya berjalan karena sudah berjalan dengan apa yang ada, apa adanya gitu kan. Kadang lagi enak duduk di rumah, jadi ada telepon langsung berangkat gitu kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah istri akan selalu mendukung ya. Tapi alhamdulillah istri selalu mendukung, anak selalu mendukung, gitu. Ya kena seperti inilah, gitu kan. Ya kalau nggak mau sibuk ya udah kerja aja udah kan. Iya. Maksudnya jam 7 pergi, jam 5 pulang, udah gitu kan. Malam untuk keluarga gitu kan. Tapi ya kita namanya orang usaha nggak bisa seperti itu. Iya. Nggak disamain sama orang bekerja, nggak bisa. Kadang kita santai, lagi enak dulu sama keluarga ini. Contoh hari Minggu lah. Bawa keluarga bisa jalan-jalan gitu. Tapi kalau lagi ada urgent gitu, ada masalah di lapangan, ya saya pergi. Ya keluarga juga paham gitu kan. Iya. Paham ya, kena udah tugas, namanya orang usaha gitu kan. Kalau kita nggak turun kan nanti masalah besar gitu kan. Iya, iya. Namanya tempat kendala, ada masalah kerjaan, nggak tahu masalah ada apa gitu kan. Yang sangat penting sekali saya
saya tinggal. Tapi alhamdulillah istri dan anak tidak pernah protes. Karena sudah tahu bapaknya seperti itu gitu. Mencari uang untuk kita. Iya, bukan untuk apa, untuk kita gitu kan. Seperti itu. Bukan untuk orang lain. Iya. Ya, ini sangat luar biasa ya Pak Habib ya, pengalamannya, perjalanannya. Yang saya tertarik itu perjalanannya sangat luar biasa sekali. Iya sih, berarti baca saya itu orang kampung ya sih Pak. Dari orang tua juga sama gitu kan. Ya orang tua dua-duanya cuma ngasih doa aja sih Pak. Ya. Kamu pokoknya intinya kamu harus jaga kepercayaan kamu, tidak boleh menggaji orang kerja terlambat gitu kan, harus tepat waktu, kalau bisa habis kerja mereka langsung dibayar gitu kan. Jadi doanya luar biasa gitu Pak. Mudahan ini pesan orang tua saya gitu kan. Mudahan kakak ini usahanya akan maju. Karena bayar kita tepat Pak. Bukan sama orang kerjanya aja bukan Pak. Ya sama anaknya, sama istrinya. Tukang warung pun pasti akan doain kalau kita ngebayar orang itu lancar. Iya. Ya kenapa? Mereka juga baru utang warungnya pasti lancar gitu kan. Ya kalau setengah bulan, misalnya tanggal 20 ya tanggal 20 gitu kan. Mau ketemu tanggal 22 hari Minggu tak gitu kan, mau hari Sabtu tak, kita harus tetap bayar mereka. Saya tidak, pas orang tua itu saya jaga sebetulnya. Tapi alhamdulillah, walaupun orang tua tidak ngasih modal gitu kan, ya karena orang nggak punya gitu kan. Baik orang tua mertua saya juga sama seperti itu. Nasihatnya sangat luar biasa. Jadi tetap kita ikutin aja dengan alurnya itu. Iya, itu. Saya jaga itu aja Pak, pesan orang tua saya itu. Ya, alhamdulillah masih hidup Pak, dua-duanya orang tua saya. Ya mertua juga, yang laki masih hidup tapi yang perempuan sudah meninggal. Seperti itu. Apalagi orang tua saya perempuan gitu kan. Semua orang tua ngedoain anak tua semua akan bagus lah gitu. Ya contoh mertua saya aja Pak. Ya dalam artian mungkin kalau orang tua saya itu bukan seperti itu, mungkin saya udah diusir Pak dulu. Iya. Ya karena dulu belum ketemu usaha Pak. Tapi alhamdulillah orang mertua saya itu almarhum itu nggak pernah bicara apapun, nggak pernah. Ya udah kamu harus namanya seperti ini gitu kan. Dalam artian kasih support. Udah yang penting kamu ikhtiar, harus semangat. Untuk beli susu aja nggak beli dulu Pak. Untuk anak yang pertama itu nggak beli susu, nggak saya. Iya. Untuk beli susu itu, karena anak saya ketiganya nggak nyusu sama ibunya, emaknya ya. Beli semua susu sapi. Iya. Apalagi yang pertama itu lebih parah Pak. Tapi yang kedua alhamdulillah gitu kan. Anak yang pertama Pak yang lebih parah gitu. Ya makanya mertua saya itu, orang tua yang perempuan, sangat support sekali ke saya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang pun saya urusin itu ya. Alhamdulillah walaupun dia udah meninggal, tapi ada aja gitu. Saya ngurusin orang tua saya ada aja gitu kan. Karena kita ngurusinnya bukan asal-asalan gitu kan. Ngurusin almarhum itu tetap ngehol. Kalau di sini kan namanya ngehol Pak. Iya. Setahun sekali kan gitu kan. Meninggal misalkan mau berhaji gitu, kita harus ngehol juga mau berhaji gitu. Tapi alhamdulillah Pak. Jadi itulah yang menjadi momen saya. Semangatnya luar biasa lah. Semangatnya luar biasa momen itu. Artinya keluarga semua mendukung, keluarga mendoakan. Iya, dalam artian kedua belah pihaknya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya kenapa? Saya ada usaha. Kenapa? Karena keluarga saya nggak ada yang punya Pak. Semua bebannya ke saya, gitu kan? Beban ke saya gitu kan? Tulang punggungnya ke saya gitu. Orang tua saya, baik orang tua mertua saya, tulang punggungnya saya. Tapi kalau kita saling menjaga kepercayaannya saling bebas, saling jaga kepercayaan itu, alhamdulillah rezeki kita tidak kemana Pak. Amin. Itu. Dalam artian sejarah saya seperti itu. Semoga semuanya bisa berjalan ya Pak ya. Iya, dalam artian semuanya juga bisa berjalan. Dalam artian gini, kita mau ngasih istri, mau ngasih orang tua berapa sih udah bebas aja, nggak usah dituit. Istri juga saya ngasih orang tua saya mau berapa pun nggak pernah curiga. Jadi hidup sukses itu seperti itu Pak. Iya. Jadi saling bebas lah. Saling mengerti. Jadi istri support keluarganya, ya udah kita saling support. Iya. Istri kita juga support keluarga saya, istri juga support ke saya gitu kan. Jadi itulah saya sejarah saya seperti itu. Jadi saling percaya. Iya. Alhamdulillah rezeki mah tidak kemana Pak. Amin. Pasti ada gitu. Yang paling saling support, yang penting orang tua jangan sampai diabaikan lah. Iya. Karena terutama orang tua, walaupun kita jarah kemanapun gitu, Betul. tapi kalau sama orang tua dilalaikan, tidak ada apa-apanya Pak. Gak ada gunanya untuk bicara jauh-jauh juga ya. Tidak ada gunanya Pak, terutama orang tua. Iya. Walaupun orang tua tuh nggak bisa gitu kan, orang tua saya bodoh gitu kan, tetap orang tua Pak. Iya. Harus diituin orang tua, namanya orang tua. Iya benar itu. Enggak mikirkan orang tua saya pinter, nggak bisa.
orang tua saya begini-begini, gak bisa, gitu kan. Walaupun orang tua bodoh gitu kan, tapi anaknya perhatian, alhamdulillah pasti ada aja. Karena orang tua itu sangat luar biasa. Iya. Jangankan yang mati, jangankan yang udah mati, yang udah mati pun akan doain kita. Selagi kita masih perhatian sama orang tua, itu aja sih. Jadi kalau kita pengen jadi sukses, jadilah kita berbakti pada orang tua ya. Iya. Jadi utamanya itu Pak, manusia Pak. Ya. Kalau kita sukses sama orang tua nggak baik kan mau berkah Pak? Tidak akan berkah Pak. Gitu. Tapi kita sukses sama orang tua juga sangat sukses. Antusias, perhatian itu akan tambah. Semakin dekatlah kesuksesan. Iya, semakin kesuksesan gitu. Ya, semoga itu bisa berjalan dengan yang Pak Habib sendiri ya. Dan juga Pak Habib memang orangnya memang termasuk orang yang memang sangat menghargai dan menghormati orang tua, sehingga kita bisa berjalan dan kita bisa meraih apa yang diinginkan kan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi yang lebih baik lagi nih Pak. Amin, amin. Ya, pemirsa BJTV, begitulah selesai kita berbincang-bincang dengan Pak Habib yang sangat luar biasa. Pengusaha yang memang dari nol berdirinya, sekarang dia sudah bisa menghasilkan, ya walaupun seperti apa menjadikan suatu kebahagiaan untuk keluarganya. Dan ini menjadikan contoh bagi kita semua, bahwa Pak Habib bukanlah pengusaha yang dasarnya dari orang tua yang mampu. Tapi dia tidak mampu orang tuanya, tapi dia bisa menjadikan orang tua menjadi mampu. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan bincang-bincang dengan Pak Habib. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.